menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Seperti aib begitu ya. Menikah dengan Ahwal itu seperti aib begitu ya anggapannya. Orang-orang banyak yang menyayangkan Syarifah menikah dengan Sayyid, nanti anaknya bagaimana? Ini rusak keturunannya ini ya. Hidungnya nggak mancung lagi dong. Ya, itu kan maksudnya ini waduh, misalnya anak saya ini bukan zuriat Nabi lagi nih gitu. Nah, ini juga saya tidak sependapat. Karena menurut saya nasab perempuan itu juga penting kok begitu ya. Ya, Fatimah juga perempuan begitu kan. Bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah, kita mendengarkan potongan-potongan video seperti itu miris, rasanya miris, kasihan begitu. Mengapa? Karena berbicara dan bertindak itu harus memiliki dasar dalil dari Al-Quran maupun dari sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa memiliki dalil dasar dari Al-Quran maupun hadis, lah untuk apa kita beragama? Toh masing-masing orang boleh berpendapat seenaknya begitu? Enggak bisa. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa risalah. Risalah artinya surat, yaitu suratnya Allah berupa surat cinta. Yang pertama surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ya kan, sampai surat An-Nas. Surat cintanya Allah itulah yang harus jadikan pegangan pedoman hidup. Ada seorang yang mengatakan bahwa akhwal yang bukan Bani Alawi, yang kita maksud adalah Ba'alawi begitu. Karena kalau Alawiyun itu bisa dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Alawiyun di Indonesia yang dimaksudkan ini khusus, yaitu Bani Ba'alawi atau keluarga Ba'alawi begitu. Yang mengatakan siapapun nih yang bukan dari Ba'alawi menikahi Syarifah begitu. Syarifah itu nama lain dari Habibah atau Sayyidah ya. Kemudian dikatakan Masya Allah, ibadahnya sampai kiamat tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Mana bisa orang mengembalikan keperawanan seseorang? Apakah harus operasi plastik? Kalau sudah operasi kembali keperawan lagi, berarti badannya diterima begitu. Masya Allah, ini fatwa dari mana? Berdasarkan apa begitu? Kalau setiap orang boleh ngomong seenaknya tanpa dasar dalil dari Al-Quran maupun dari sunnahnya Rasulullah SAW, maka rusak agama ini, rusak. Mengapa? Kan begini nih, Rasulullah SAW namanya Rasul itu utusan. Diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan risalah. Risalah itu apa? Risalah itu surat. Suratnya Allah yaitu berupa surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, sampai surat An-Nas. Nah, inilah suratnya Allah yang harus dipahami oleh setiap manusia. Setiap manusia, terutama umat Islam. Lah kalau ada orang Islam yang mohon maaf nih berbicara, bertindak segala sesuatu yang tidak punya dasar dalil tapi ngomong seenaknya, Masya Allah, ini kan bisa dimintai pertanggungjawaban. Mana dasar dalilnya? Ayo tunjukkan dong. Enggak boleh semena-mena begitu. Masya Allah, kita sama-sama hamba Allah. Dan ingat, lebih khusus lagi,
kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ajam maupun yang Arab, baik yang akhwal maupun yang habaib, sama semuanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan nih, ada dua pihak memiliki hak yang sama. Itu haknya sama nih. Yang pertama pihak perempuan syarifah, yaitu yang duriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut keluarga Ba'alawi itu adalah Habib dan Habibah begitu. Ini syarifah. Ini berhak menikah dengan laki-laki muslim manapun yang baik, alim, fakih dan soleh, yang dicintainya, yang dicintai oleh syarifah tersebut. Termasuk menikahi laki-laki akhwal. Yang penting muslim, ini syarat harus muslim. Enggak sah kalau seorang muslimah menikah dengan yang non muslim. Ini mutlak, itu ijma ulama. Jadi kalau seorang wanita baik itu syarifah maupun yang ghairu syarifah menikah dengan laki-laki yang non muslim, maka tidak sah, batal, zina, begitu. Yang non muslim loh ya. Tetapi kalau laki-laki yang muslim, laki-lakinya muslim menikah dengan wanita non muslim, ada ulama yang mengatakan kalau ahlul kitab begitu, yaitu Kristen, ya kan, Katolik, Yahudi begitu, itu masih sah. Kan kitabnya sudah diubah-ubah. Loh, zaman dulu sudah diubah. Sejak Al-Quran turun tuh Injil maupun Taurat maupun Zabur sudah diubah, tetapi Allah tetap membolehkan begitu. Tetapi kalau yang muslim itu wanita muslimah, baik itu yang syarifah, ghairu syarifah, menikah dengan lelaki non muslim, maka tidak sah, tidak sekufu. Adapun kalau syarifah, yang penting nih ya, laki-lakinya muslim, baik alim, fakih dan soleh, dan yang penting lagi yang dicintainya, termasuk menikahi akhwal, sah-sah saja. Enggak ada yang mengatakan bahwa akhwal tersebut ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai kiamat, ila yaumil qiyamah. Ya, kecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah tersebut. Emang yang bikin hukum ente kah? Seenaknya sendiri. Kalau bikin hukum harus tahu dasarnya dong. Kita harus punya dasar Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah SAW. Memang sih banyak kitab-kitab yang disusun oleh, mohon maaf, marga Ba'alawi, ya, keturunan dari keluarga Ba'alawi, yang mengatakan bahwa akhwal yang ghairu syarif itu enggak kufu, enggak kafaah dengan syarifah. Tapi ini pendapat syad menyimpang. Mengapa? Karena ulama-ulama salaf itu enggak ada yang berpendapat seperti itu. Asalkan sesama muslim itu kafaah, ya. Kafaah. Lah masalah kafaah atau kufu ini untuk melindungi wanita. Mengapa syarat kafaah atau kufu untuk melindungi wanita? Karena wanita itu lemah. Jadi kalau seorang wanita nih menikahi seorang lelaki yang, mohon maaf nih, yang bejat, ya misalnya, yang strata ekonominya jauh di bawah misalnya, kecuali kalau Khadijah menikahi Rasulullah, kan sama-sama Quraisy, tetapi masalah ekonomi Khadijah yang menanggung segalanya, Khadijah ikhlas, gak apa-apa begitu. Tetapi kalau masalah agama, jelas seorang muslimah nggak boleh, haram, tidak sah kalau menikah dengan yang ghairu muslim. Tetapi kalau syarifah menikah dengan siapapun asalkan muslim, ya, muslim yang alim, yang faqih, yang soleh, yang dicintainya, ya sah-sah saja, termasuk menikahi akhwal. Kemudian nih pihak yang kedua, pihak laki-laki muslim berhak menikahi perempuan muslimah manapun yang dicintainya, termasuk menikahi syarifah. Jangan takut nih kalau ada yang mengatakan Masya Allah, yang enggak begitu. Karena perkataan mereka tidak punya dasar dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.